Nah, terikat. Nah, kita sekarang mendiskusikan bagaimana sesuatu yang terikat itu kemudian menjadi berakhir. Ya, keterikatan itu menjadi berakhir itu bagaimana? Apa saja yang kemudian mengakibatkan? Pertama yang kami bahas adalah hapusnya kontrak. Maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dibolehkan. Pasal yang mengatur wan prestasi yaitu pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata atau yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Alfian, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga, overman. Apa itu overman? Overman itu adalah peristiwa yang tidak terduga terjadi di luar kesalahan debitur, yang dimana debitur tidak bisa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut, yang mana debitur tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Overman atau keadaan maksa diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yaitu wan prestasi dibagi menjadi 3, yaitu tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, menjalankan perjanjian namun tidak sesuai, dan menjalankan perjanjian namun terlambat. Sudah disampaikan di PPT kami. Dilihat apakah debitur masuk ke dalam salah satu dari 3 jenis wan prestasi tersebut. Apabila masuk ke dalam salah satu wan prestasi tersebut, maka kreditur dapat memberi peringatan atau pemberitahuan. Namun apabila debitur tidak memperdulikan peringatan atau pemberitahuan tersebut, maka kreditur dapat membawa persoalan itu ke jalur hukum. Mungkin bagaimana, Kavin? Apakah ada yang kurang dari? Sudah cukup, terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon izin bertanya. Iya, baik. Apakah anak di bawah umur itu bisa membuat perjanjian jual beli, dan bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tersebut? Terima kasih. Artika, pertanyaannya, untuk perjanjian itu ada 2, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau perjanjian yang tertulis seperti yang telah disampaikan oleh Dini pada pertemuan minggu lalu, itu perjanjian yang nominalnya cukup besar. Kalau perjanjian yang tidak tertulis nominalnya yang cukup kecil. Namun untuk anak di bawah umur dapat melakukan perjanjian jual beli. Namun perjanjian jual belinya ini bisa dibilang nominalnya kecil ya. Karena kalau mau jual beli yang nominalnya besar harus ada izin atau ditemaninya orang tua, agar tidak terjadi pembatalan perjanjian yang masuk ke dalam percakapan. Contoh misalnya anak di bawah umur ini mau beli smartphone. Nah, untuk beli smartphone ini harus ditemani oleh orang yang lebih dewasa, agar ketika dia pulang setelah membeli smartphone-nya, dia tidak ditanya oleh orang tuanya, smartphone-nya dari mana, uangnya dari mana. Nah, kalau ditanya seperti itu pasti orang tuanya kan takutnya orang tuanya itu nggak mau anaknya beli smartphone, terus smartphone-nya dikembalikan. Nah, kalau posisi smartphone-nya dikembalikan dan sudah dibuka semua plastiknya, otomatis smartphone-nya ini bakalan jadi barang yang bekas gitu ya, atau smartphone yang bekas dijualnya tidak sesuai sama harga aslinya. Pasti itu akan menimbulkan kerugian di counter handphonenya. Jadi makanya kenapa perjanjian jual beli anak kecil itu bisa dilakukan kalau ada bimbingan atau izin dari orang tua, agar tidak terjadi salah satu pihak merasa kerugian. Mungkin seperti itu aja, bisa diterima. Iya, bisa Mbak. Terima kasih ya. Mohon izin bertanya. Silahkan sama.
Apabila debitur dalam keadaan memaksa, apakah tetap harus melakukan investasinya? Tadi kan di PPT sudah dijelasin ada 2 teori. Nah, tolak ukur untuk kedua teori tersebut itu pada saat keadaan gimana? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nirma Kumala. Jadi, apabila keadaan memaksa debitur masuk ke dalam teori absolut, maka sama sekali tolak ukurnya itu tidak dapat melakukan prestasinya. Maka kreditur dapat memberikan jangka waktu yang Selamat pagi, kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Ya, sudah siap diskusi ya? Oke. Jadi hari ini diskusi kita untuk menentukan tema. Dari tema itu anggota kelompok nanti menentukan apa saja yang perlu, teori apa saja yang perlu dipakai untuk menjawab pemicu. Sehingga hari ini nggak perlu uraian lengkapnya ya. Mungkin cukup 1 paragraf di masing-masing isu, dan nanti untuk hasil jawaban lengkapnya dikumpulkan hari Sabtu aja. Ya. Jadi hari ini diskusi untuk menentukan kasus ini mau dibawa kemana arahnya, dan apa saja nanti yang teori apa saja yang digunakan dalam menjawab kasus ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, direkod ya, direkam ya, nanti kan sudah bisa ngerekam ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hadir semua nih kelompok 2. Ada yang nggak hadir, Pak. Namanya Pak. Nanti didokumentasikan ya, share ke grup. Oke, baik. Makasih, saya mau jalan lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Aku baca sekilas kok itu ya masih kayak tentang profesionalisme aparat hukum nggak sih? Gimana tadi? Sepertinya yuk, soalnya kan kemarin bapaknya waktu jelasin tentang penyelidik kayak gitu kan. Ya, aku baca sekilas tuh kayaknya tetapnya masih profesionalisme aparat hukum gitu loh, penegak hukum. Tapi coba aja baca dulu